Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tentang ayat-ayat cahaya, yaitu mengenai ayat Al-Quran yang menjelaskan atau bukan menjelaskan ya, tapi memuat redaksi atau diksi cahaya. Tapi bagi orang yang belum musyahadah, artinya belum musyahadah cahaya Allah, ini cahaya nanti bisa ditafsirkan banyak. Cahaya bisa cahaya Islam, cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya Al-Quran, atau macam-macam. Tapi kalau orang sudah musyahadah, maka dia langsung cahaya ini langsung dalam pikirannya itu yang dia lihat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah. Nanti Bang Bumbo bisa interaktif ya, karena kan sudah zikir. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi il qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Jadi ini ayat surat Al-An'am 91. Jadi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Jadi cahaya di sini adalah cahaya yang dilihat oleh para murid Thariqah Karkariyah. Jadi kenapa ini bukan cahaya hidayah? Karena ada nurau wa hudan. Ada cahaya dan hidayah. Oh, berarti ini cahaya bukan hidayah. Dan hidayah bukan yang dimaksud cahaya di sini gitu. Gitu. Jadi cahaya ini kalau yang dimaksud dilihat adalah dalam Thariqah Karkariyah, ini berarti cahaya yang dilihat di alam malakut gitu. Dan ini sekali lagi kalau disebut menafsirkan bisa agak harus mencari tafsir yang isyari. Makanya ini bukan menafsirkan, tetapi ini melihat atau mengalami, atau seperti musyahadah itu seperti gampangnya nonton film begitu, nonton film. Kayak kemarin yang mengenai yaumanat wisama'a katayyi sijil lil kutub. Pada hari kami melipat langit seperti katayyi sijil lil kutub, seperti lipatan kitab. Nah itu dilihat tuh bagaimana langit itu dilipat gitu, kayak film. Itu musyahadahnya itu, biar gampang ya. Lalu surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalu fi dhulumati laysa kharij minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini tafsir isyari lagi nih sebenarnya. Awaman kana mayyitan. Saya terjemahkan bebas, enggak pakai utawi iku atau nahunya. Orang yang mangkana mayyitan artinya orang mati, artinya orang yang tidak musyahadah itu masih mati. Tapi ini bukan sebagai penghinaan ya, tapi maksudnya ini adalah proses gitu. Proses di dalam Thariqah Karkariyah. Orang yang belum musyahadah dia masih mati. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran. Kalau hidup berarti dia musyahadah cahaya Allah gitu. Jadi orang yang sudah musyahadah cahaya Allah dia hidup namanya, hidup karena dia sudah musyahadah, artinya hatinya gitu sudah melihat, sudah hidup berarti hatinya gitu. Nah, kalau bagaimana dengan orang yang selalu berzikir gitu? Ada hadis kan perumpamaan, misalnya perumpamaan orang yang berzikir hatinya dengan orang yang tidak, itu hatinya berarti orang yang berzikir hidup hatinya, dia juga hidup gitu, tapi tingkatnya matanya belum melek dalam arti belum musyahadah cahaya Allah. Nah, begitu tuh gampangnya. Karena ini memang kalau didiskusikan panjang sekali. Makanya ini kita terima aja dulu nih, begini anunya. Lalu surat Al-A'raf ayat 157.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واتبعوا النور mereka mengikuti cahaya alladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang musyahadah cahaya Allah ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung begitu. Tanpa kami menyebutkan bahwa orang yang tidak musyahadah tidak beruntung, enggak. Jadi bagi kami itu bahwa orang yang sudah bersyahadat artinya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia salatnya menghadap kiblat, lalu dia akala dzabihatana makan sembelihan kami, berarti dia sudah orang yang orang Islam gitu. Orang Islam artinya orang yang selamat. Gampangnya masuk surga biar gak rebutan kapling surga. Udah kalau sudah syahadat yang begitu udah semuanya udah benar. Tapi ini beda lagi, ini tingkatnya beda. Tingkatnya yang orang musyahadah cahaya Allah itu beda lagi. Tapi kami selalu orang itu bilang, oh berarti Anda menyatakan Anda lebih mulia dari orang lain. Enggak. Pegangan dalam thariqah Qarqari itu adalah melihat diri sendiri ini hina dan orang lain, termasuk benda mati, tumbuhan, hewan, makhluk. Semua makhluk itu lebih mulia dari diri sendiri. Itu pegangannya. Jadi walaupun musyahadah misalnya dipertentangkan dengan Nabi Musa tidak, misalnya ada yang bilang tidak musyahadah, enggak. Nabi Musa itu musyahadah. Sebelum Nabi Musa mohon kepada Allah Rabbi arini anzur ilaik, itu Nabi Musa sudah musyahadah, karena musyahadah itu tingkatnya para wali. Kalau Nabi itu sudah bukan hanya musyahadah. Saya sudah bikin tuh bukunya yang menjelaskan Rabbi arini anzur ilaik, bahwa Nabi Musa itu fakhr sa'iqo itu walaupun pingsan itu melihat dulu sebelum pingsan. Begitu juga gunung sebelum hancur lebur itu melihat dulu baru hancur lebur. Begitu tuh. Ada saya bukunya nanti. Sudah tinggal diterbitkan. Lalu surat At-Taubah ayat 32. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi. Kalau ini jelas nih. Nurallah. Cahaya Allah. Bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi ini sekali lagi orang yang enggak musyahadah itu nanti cahaya Allah itu banyak tafsirannya. Islam misalnya atau iman atau apa macam-macam nih. Tapi bagi Qarqari itu dia yang dilihat tanpa mengurangi penafsiran zahir. Misalnya ini nurullah ditafsirkan secara Islam misalnya. Ya udah, betul itu Islam, tapi kita tambah cahaya yang dilihat. Begitu maksudnya. Jadi ini yang semua yang dibicarakan dalam Qarqari itu adalah tafsir batin tanpa membatalkan tafsir zahir. Kalau batin doang jadi batin iya, jadi memang benar sesat jadinya kalau batin doang. Tapi Qarqari itu zahir dipakai, batin juga dipakai. Sehingga ini kalau zahir doang kan haswiyah namanya. Kalau batin doang jadi batin ya. Kalau batin dan zahir, berarti dia sudah dipakai semua nih yang selamat. Lalu surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Ini huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Ini lagi-lagi ini kalau ditafsirkan secara fisika bisa juga nih. Asy-syamsu diya, bahwa matahari itu dia itu artinya cahayanya bersumber dari dirinya sendiri. Wal qamaru nur, bulan itu nur cahaya, karena cahayanya bulan itu berasal dari matahari. Itu secara zahir secara zahir. Nah, Qarqari itu tambah secara batin, artinya secara hati melihat dengan ruh begitu, mata hati. Di wal qamaru nuran kita melihat cahaya itu, tapi bukan bulan yang dilihat secara mata fisik ini, tapi bulan secara mata hati. Nanti perjalanan dalam Qarqari itu orang itu dimulai dari bintang, wa bin najmi hum yahtadun, lalu ke bulan, lalu ke matahari. Begitu. Lanjut.
Ayat ke-6 surat Ar-Ra'd ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna lamsim naf'an wala dharra li anfusihim naf'an wala dharra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. Ini apakah sama zulumat dan nur gitu. Jadi kalau zulumat banyak tuh. Zulumat ini redaksinya banyak pakai jamak muannas salim nih. Kalau nur dia mufrad ya. Karena nur dalam Al-Qur'an tuh selalunya mufrad. Itu gak ada anwar. Nah, ini nih. Lalu